Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran yang pertama. Bapak mengambil dari buku ISPS penerbit Erlangga. Nah, buku ini menjadi salah satu buku pegangan juga untuk Bapak karena lebih mudah dan lebih simpel untuk dipelajari. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu dengan judul Selamatkanlah Makhluk Hidup. Muatan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah IPS dengan kompetensi dasarnya 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian KD 4.1-nya menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Judulnya Karakteristik Geografis dan Kehidupan Negara-negara ASEAN. Mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Berikut adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi anak-anak sekalian, benua Asia itu dibagi beberapa kawasan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khususnya tentang kawasan Asia Tenggara, termasuk negara kita, Indonesia, karena memang negara kita terletak di kawasan Asia Tenggara, atau lebih dikenal dengan negara-negara ASEAN. Nah, kita lihat dari peta di sini beberapa negara ASEAN. Kalau jumlah negara ASEAN itu ada 10 negara ASEAN. Tetapi kalau jumlah negara yang berada di Asia Tenggara itu ada 11, yaitu Timor Leste. Nah, perhatikan peta pada gambar berikut. Kita mulai dari yang paling atas ini. Di sini ada Myanmar, kemudian Thailand, kemudian Laos. Nah, Laos ini merupakan salah satu negara yang tidak memiliki garis pantai. Ya, kemudian Vietnam, Kamboja, kemudian di sini ada Malaysia. Malaysia itu dua, ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kemudian ada Singapura. Kemudian di sini ada Brunei Darussalam. Kemudian di sini ada Filipina. Dan yang terakhir adalah negara kita, Indonesia. Nah, ini adalah letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, di daerah sini, di Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, sering juga disebut dengan Indochina. Apa sih Indochina itu? Indochina itu adalah negara yang memiliki pengaruh antara kebudayaan India dan juga kebudayaan Tiongkok. Jadi berbatasan dengan India dan juga berbatasan dengan Tiongkok. Nah, negara tersebut adalah mulai dari Vietnam, kemudian Laos, Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Nah, ini disebut sebagai
kawasan Indochina. Anak-anak sekalian, apa sih ASEAN itu? Jadi ASEAN itu kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Jadi negara-negara ASEAN itu merupakan organisasi kerjasama antara 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Jadi ada 5 negara pendiri ASEAN. Penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Menteri-Menteri Luar Negeri. Jadi ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri. Yang pertama Narciso Ramos dari Filipina, kemudian Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, selanjutnya kita mengenal 5 tokoh pendiri ASEAN. Jadi gambar yang pertama adalah Bapak Adam Malik, Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Kemudian ada selanjutnya Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian Tanat Koman dari Thailand. Kemudian Narciso Ramos dari Filipina. Dan yang terakhir adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita mengenal negara-negara ASEAN. Siapa yang tahu gambar apakah yang ada di layar tersebut? Ya, gambar ini merupakan bangunan dari Menara Kembar Petronas yang terletak di negara Malaysia. Karakteristik geografis negara Malaysia. Jadi Malaysia itu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Keadaan sosialnya adalah penduduk di Malaysia Barat orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan penduduk di Malaysia Timur orang Iban, Dayak Pesisir, dan orang Kazan. Nah, yang di Malaysia Timur ini berbatasan langsung dengan atau yang berada di Pulau Kalimantan, ya. Itu di bagian atasnya ada Malaysia Timur dan juga ada negara Brunei Darussalam. Kemudian keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, kemudian di bidang perkebunan, perdagangan, dan juga industri. Hasil tambang utama negara Malaysia adalah timah yang merupakan bahan dasar pembuat kaleng. Jadi negara timah termasuk penghasil timah terbesar di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, Singapura. Nah, tentu anak-anak sudah sering mendengar kata-kata atau negara Singapura yang merupakan negara kecil namun memiliki tingkat kemajuan yang luar biasa, bahkan termasuk negara yang paling makmur, yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan juga
Bukit Mandai. Keadaan sosial. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tionghoa. Jadi di sana itu banyak sekali keturunan Tionghoa. Kemudian sisanya itu orang Melayu dan India. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri dan jasa. Jadi negara Malaysia itu tidak ada atau tidak kita ketemukan sistem pertanian di negara Singapura, karena memang lahannya tidak ada. Jadi sebagian besar mereka itu di bidang perdagangan, industri dan jasa. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya di bagian tengah. Keadaan sosial penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Kemudian keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, di bidang kehutanan, pertambangan, dan juga di bidang industri. Selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao, serta puncak tertingginya adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter di bawah permukaan laut. Jadi negara Filipina itu merupakan salah satu negara kepulauan juga, sama seperti negara kita, negara Indonesia. Mungkin Indonesia itu negara kepulauan pertama, terbesar pertama di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang keduanya adalah negara Filipina. Keadaan sosial, mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Jadi ada keturunan Spanyolnya juga di Filipina. Kemudian keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Jadi hampir sama. Yang kelima adalah Brunei Darussalam. Nah, karakteristik geografisnya adalah penampakan alam perbukitan di Brunei Darussalam terdapat di wilayah timur. Dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Jadi Brunei Darussalam ini posisinya dia berada di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia dan juga dengan Malaysia Timur. Kemudian keadaan sosial. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Jadi termasuk negara makmur juga Brunei Darussalam karena mengandalkan di bidang pertambangan. Yang keenam adalah Kamboja. Bagian tengah negara Kamboja berupa dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Keadaan sosial, mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer. Sebagian lagi yaitu orang Champa dan Tiongkok. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. Yang ketujuh, Laos. Nah, Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Jadi Laos itu negara yang terkunci, yang tertutup oleh negara-negara lain karena dia tidak memiliki garis pantai, artinya tidak memiliki pantai, sehingga di Laos itu tidak ada penduduknya yang bekerja sebagai nelayan karena memang tidak memiliki garis pantai, ya. Kemudian keadaan sosial penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok. Suku bangsa utama yaitu suku Lau Laum.
Kemudian suku Lao Theung dan suku Lao Sung. Nah, itu penduduk di Laos. Kemudian keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, kemudian di bidang perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong, menjadi salah satu sungai yang terkenal yang mengaliri beberapa negara termasuk di Vietnam, yaitu Sungai Mekong yang terkenal kesuburannya di sekitar daerah Sungai Mekong. Kemudian yang kedelapan adalah Vietnam. Karakteristik geografis. Vietnam terletak di semenanjung Indochina dan kenampakan alamnya berupa pegunungan. Nah, di sini ada kata-kata semenanjung Indochina. Tadi di depan sudah Bapak jelaskan apa sih Indochina itu. Nah, ternyata Indochina itu adalah artinya bukan Indonesia dan Cina, bukan, tetapi Indochina itu adalah negara yang memiliki perbatasan atau yang berada di sekitar antara India dan Cina, sehingga sebagian besar kebudayaan negara-negara Indochina itu dipengaruhi oleh kebudayaan dari Tiongkok dan juga kebudayaan dari India. Nah, untuk Vietnam itu budayanya lebih ke Tiongkok, sedangkan untuk negara yang lain seperti Laos, Kamboja, kemudian Thailand itu lebih ke kebudayaannya lebih mengambil ke kebudayaan India. Itu yang disebut dengan kawasan Indochina. Kemudian yang B, keadaan sosial. Mayoritas penduduk Vietnam berasal dari suku Viet, Thai, dan Mong. Keadaan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian dan pertambangan. Jadi hampir sama dengan negara kita, sebagian besarnya penduduknya bekerja di bidang pertanian. Yang 9, Myanmar. Nah, wilayah selatan Myanmar berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Keadaan sosial. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Kemudian keadaan ekonominya, kegiatan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kemudian yang terakhir adalah Timur Leste. Nah, Timur Leste ini adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota ASEAN. Karakteristik geografis, sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Keadaan sosial, penduduk yang mendiami wilayah Timor Leste adalah suku Timor, dan selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Anak-anak sekalian, perlu anak-anak ketahui bahwa Timur Leste ini merupakan dulunya adalah jajahan dari Spanyol. Tahun 1975 menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol. Kemudian tahun 1976 bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi yang ke-27 kala itu. Nah, tepatnya pada tahun 1999 Timur Leste mengajukan untuk referendum, dan kemudian setelah mengadakan referendum, akhirnya rakyat Timur Leste sebagian besar memilih untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dan dinyatakan sebagai negara yang merdeka secara resmi pada tahun 2002. Tapi pada tahun 1999 Timor Leste sudah memisahkan diri dari negara kita, yaitu negara Republik Indonesia, sehingga yang tadinya Timor Timur berubah nama menjadi Timor Leste itu.
Nah, yang B, mengenal masalah sosial di negara-negara ASEAN. Karena negara-negara ASEAN itu memiliki kesamaan, ya, memiliki kesamaan mulai dari tadi ada 10 negara tambah 1, 11 negara itu memiliki kesamaan-kesamaan baik secara geografis maupun kesamaan-kesamaan di dalam masalah sosialnya. Tadi anak-anak sudah melihat bahwa sebagian besar penduduk negara-negara ASEAN itu bergerak di bidang pertanian, termasuk kita juga Indonesia. Mungkin hanya Singapura saja yang tidak bergerak di bidang pertanian, tapi lebih mengutamakan sektor perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya adalah masalah apa saja sih yang ada di negara-negara ASEAN. Masalah yang pertama adalah kemiskinan. Jadi sebagian besar masyarakat di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara itu sebagian besarnya hidup dalam kemiskinan. Termasuk juga di negara kita, negara Indonesia, kemiskinan itu masih banyak. Artinya negara-negara di kawasan ASEAN itu masih banyak penduduknya yang miskin, ya. Kemudian yang B adalah masalah sosial selanjutnya adalah masalah kriminalitas atau kejahatan, baik itu narkoba, perampokan, kemudian pembunuhan dan sebagainya, ya, kriminalitas. Kemudian yang C, masalah sosialnya adalah kerusakan lingkungan hidup. Nah, kerusakan lingkungan hidup ini juga termasuk masalah sosial yang begitu besar yang bisa menjadi perhatian untuk kita semua supaya kerusakan lingkungan kedepannya bisa dikurangi. Kenapa anak-anak kerusakan lingkungan hidup itu sangat berbahaya? Tentunya bisa menyebabkan bencana-bencana yang akan terjadi di negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, kita kenal yang sekarang itu adalah yang sedang berbahaya itu adalah virus corona. Nah, kenapa sih virus corona itu bisa menyebar? Salah satu faktornya adalah karena terjadi kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan yang katanya dari kelelawar atau hewan-hewan yang sifatnya hewan-hewan buas yang mereka hidupnya di alam bebas, kemudian ditangkap, dikonsumsi, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Salah satu dampaknya adalah akan timbul penyakit-penyakit yang sifatnya baru yang belum pernah kita dengar seperti yang sekarang ini. Kemudian yang keempat adalah mengenai kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi negara-negara di ASEAN itu memiliki masalah sosial mengenai pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Termasuk di negara kita, negara Indonesia yang jumlah penduduknya sudah lebih dari 260 jiwa atau hampir mendekati 300 juta, ya. 300 juta atau lebih dari 260 juta jiwa jumlah penduduk yang ada di negara kita. Nah, kepadatan penduduk bisa menjadi masalah sosial jika tidak diimbangi dengan pekerjaan yang layak, kemudian pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya, ya. Karena semakin tinggi penduduk, kalau tidak diimbangi dengan pekerjaan yang layak, pendidikan yang bagus, nanti akan timbul masalah-masalah yang lain seperti halnya kriminalitas. Dan makanya anak-anak harus semangat untuk belajar, harus memiliki semangat, visi, misi supaya bisa menjadi anak-anak yang sukses di kemudian harinya. Selanjutnya adalah bagaimana sikap waspada terhadap masalah sosial di negara-negara ASEAN. Berbagai masalah sosial yang terjadi di negara-negara ASEAN harus diatasi bersama. Untuk dapat mengatasi masalah sosial tersebut,
pemerintah, dan masyarakat harus dapat bekerja sama. Jadi inilah tujuan dibentuknya ASEAN atau organisasi ASEAN, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, tentunya harus bekerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat, termasuk kita, termasuk anak-anak sekolah, bagaimana bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, selanjutnya marilah kita saksikan ringkasan atau intisari dari bab 1, yaitu karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Selamat menyaksikan.
demikianlah intisari dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Anak sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya adalah buatlah profil 10 negara-negara ASEAN seperti contoh di bawah ini. Jadi kalau untuk negara ASEAN itu memang ada 10, tapi boleh kalau mau ditambah satu negara Asia Tenggara yang terakhir, yaitu Timur Leste, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi anak-anak, yang pertama adalah harus menggambar bendera dari negara tersebut. Jadi ini harus digambar benderanya, kemudian ditulis negaranya, Indonesia, Republik Indonesia. Kemudian kepala negara, kemudian kepala pemerintahan, kemudian ibu kota, hari kemerdekaan, bahasa, mata uang, populasinya atau jumlah penduduknya, kemudian GDP per kapita, dan yang terakhir adalah luas wilayah. Nah, anak-anak bisa mencari profil negara-negara ASEAN ini di Google, atau bisa mencarinya lewat sumber yang Bapak cantumkan di sini, yaitu mengenai profil negara-negara ASEAN, atau juga anak-anak bisa mencari, tinggal ditulis aja profil negara-negara ASEAN, nanti banyak, Google akan menampilkan banyak sekali untuk profil negara-negara ASEAN, tinggal anak-anak pilih saja. Nah, baik anak-anak sekalian, demikianlah tayangan video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tugasnya hari ini dikerjakan dan dikumpulkan paling telat pukul 3 sore. Tugas sudah saya terima. Selanjutnya, untuk video pembelajaran ini anak-anak simpan, mungkin nanti bisa, kalau ada materi-materi yang belum mengerti atau belum dipahami, anak-anak bisa menonton ulang, bisa menyetel ulang kembali untuk materi-materi IPS pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan anak-anak semuanya dengan memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa olahraga secara teratur. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.